cuman karena anak ini nggak bisa dan sebagainya. Nah, tentang pelajaran ya. Nah, itu sebaiknya perlu dipikirkan kembali. Karena sebetulnya anak tidak naik kelas itu kita ingin menghukum siapa sih sebetulnya? Yang ingin kita hukum siapa kalau anak nggak naik kelas itu? Orang Siapa? tua. Orang tua. Orang tua lo Iya. nggak sekolah. Sekolah anaknya. Yang malu ya anaknya. Yang sekolah tiap hari anaknya. Orang tua di rumah malu. Nggak ikut-ikutan. Ya, maka nggak akan berhasil. Mungkin kita gini ini orang tua biar tahu deh dia bahwa anak bagaimana? Anak merasa sangat tertekan. Anak merasa sangat terzolimi. Dia tidak minta dilahirkan untuk seperti itu. Maka ketika gurunya kemudian menjustifikasi dia tidak naik kelas, bayangkan betapa hancurnya isi hati anak ini. Ya, dan itu juga tidak ini Bapak Ibu tidak adil. Mungkin Bapak tidak proporsional juga untuk anak ini. Mungkin ada guru yang pernah menanyakan kepada saya, Bu, anak ini naik kelas nilainya seperti ini, sedangkan yang lain nilainya bagus-bagus dia bisa naik kelas. Berarti kan ini ada ketidakadilan. Ya, kok sama-sama naik kelas padahal dia tidak unggul di sini. Padahal dalam beberapa pelajaran dia tidak bagus. Ya, nggak bisa mencapai CP ini. Sedangkan anak ini pandai. Ini kan tidak adil, Bapak Ibu. Adil itu kan proporsional. Jadi adil itu tepat sesuai sasaran. Kalau saya punya anak 3, ya, 1 TK, 1 SD, 1 SMA, 1 SMP. Saya adil. Setiap hari saya beri sangu 50.000. Dah, saya adil. Yang TK juga 50, SD 50, SMP 50. Pulang mesti yang TK butuh uangnya. Bahkan mungkin hilang. Ya. Yang SD masih kembali uangnya. Ada kembaliannya gitu. Dia beli hanya 10.000, 40.000 kembali. Yang SMP bisa kemungkinan habis atau kurang. Karena dia butuh untuk makan siang dan sebagainya, apalagi untuk naik kendaraan atau apapun itu. Nah, maka besok saya mengubah. Yang TK nggak saya beri sangu, cuma saya beri bekal. Orang sekolahnya sebentar saja kok. Ya, saya beri bekal saja, dia belum ngerti uang. Nah, yang SD saya beri sangu, tapi nggak banyak. 5.000 cukup, saya beri bekal juga. Yang SMP baru saya beri 30 atau 50.000 jika memang sekolahnya jauh dan dia perlu untuk itu. Itu baru adil dan itu proporsional sesuai kebutuhan. Maka 3 anak ini nggak mungkin nuntut ibu. Ya nggak mungkin nuntut bapak. Bapak ibu nggak adil, nggak mungkin. Tapi mereka bahagia. Karena itu proporsional. Maka kita pun juga begitu menyikapi untuk urusan ketidaknaikan kelas ini mengarah kepada asesmen tadi. Maka kalau sudah ada anak yang seperti itu, maka kita menurunkan grade kita. Kurikulum Merdeka itu bukan hanya pada format-format yang berbeda, tetapi pada paradigma berpikir kita yang juga harus berbeda. Maka kita membuka pikiran dan membuka hati untuk menerima semua keragaman anak-anak dari sisi apapun. Kalau sudah tahu muridnya seperti itu, berarti kita menurunkan grade kita. Anak ini nggak bisa mencapai itu. Saya tadi belum mengarah ke KKTP. KKTP itu sebetulnya adalah bagian penting juga, karena sudah nggak ada KKM. Kalau KKM, anak-anak dipaksa untuk mencapai nilai ini. KKM. Tapi kalau KKTP tidak. KKTP tidak berfungsi sebagai KKM, tapi KKTP ini berfungsi untuk memberikan refleksi kepada guru, ya, memberikan afirmasi kepada guru itu bahwa anak ini sudah melewati tahapan ini, sudah layak, sudah mahir, sudah cakap nih, seperti itu. Itu mungkin Pak Lukman tentang masalah kenaikan kelas dan yang terakhir. Bu, terima kasih penjelasannya, Bu. Sama Pak Lukman, semoga Pak Lukman bingung. Sebab kalau bingung pasti Pak Lukman belajar lagi. Iya, teori kognitif, Bu. Oke, baik. Sepertinya cukup Pak Lukman ya. Iya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Pak Sugeng, baik. Bu Prilly, Pak Sugeng ini apa yang dari Ya, kepala SMP kami, Bu. Kepala SMP, salam hormat Pak Sugeng. Saya dan nama lengkap beliau ini sepertinya ini Pak Sugeng Basari. Salam hormat saya untuk Pak Sugeng. Iya, Bu. Iya. Bu, ikut nyimak terus. Terima kasih. Pak, waduh, saya tadi kok nggak menyapa dari awal. Saya nggak perso Bapak Derek. Matur nuwun nggih, Pak. Saya bonceng di tengah, Bu. Bonceng di tengah nggih. Nggih. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Tak terasa sudah jam 4 waktu Indonesia bagian barat dan di sana sudah jam 5 pasti sudah mau maghrib.
saya Oke, mohon maaf siap. lahir batin atas apapun yang saya sampaikan mungkin begitu jelas atau mungkin menurut Bapak Ibu kok nggak sesuai ya. Saya minta maaf karena insya Allah apa yang saya sampaikan sudah sesuai dengan buku panduan dan juga dari peraturan menteri. Kalau ada Sangat yang salah, sesuai kebutuhan. lemahnya sebagai manusia. Materi-materi akan saya berikan ke Bu Prilly ya. Termasuk Dan- maaf yang board tadi Bu ya. Oh yang buat tadi, oke boleh. Jadi teman-teman supaya ingat alurnya gitu ya. Takutnya Ya, kehapus nanti. Oke, siap-siap. ya apa sih yang Silakan. enggak kalau untuk Bu Prilly itu saya berikan nanti. Oke. Baik, matur Mohon nuwun. maaf lahir batin untuk semuanya dan salam hormat saya untuk Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Iya. Sehat semua. Silakan Bu moderator mungkin. Wabarakatuh. Oke, baik ya. Terima kasih banyak. Tak terasa ya, ternyata durasi yang disediakan 120 menit tidak cukup untuk membahas masalah implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kita sudah sampai di pukul 17 lewat ini, sudah menyalahi dari aturan yang benar. Baik ya, karena mungkin kakak-kakak ini juga sudah ini ya sangat panjang ini waktunya dan mungkin ada yang belum melaksanakan mungkin salat untuk efektivitas waktu mungkin sebelum kegiatan ini ditutup saya kembalikan ke moderator dan ke MC dan mohon maaf bagi moderator jika saya ada salah kata atau salah sikap di akhir webinar ini. Semoga bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Nuraini sudah memandu acara tadi dengan baik. Nah, terima kasih juga kepada Ibu Dr. Suhardini Nurhayati MPD atas ilmu yang telah diberikan. Kemudian selanjutnya kami ingin memperkenalkan bahwa kami memiliki media sosial Instagram, TikTok, Facebook, dan dengan nama KGDN Kutim. Mohon dukungannya untuk memfollow kakak-kakak sekalian yang hadir. Kemudian yang terakhir, karena tadi diawali dengan pantun, maka kami akhiri dengan pantun. Bulan mengambang, bintang berkedipan. Pungguk menangis, rindu kembang. Andai menyinggung tersilap perlakuan, mohon maaf darimu Tuan dan Puan. Kami atas nama panitia terima kasih yang partisipasi kakak semua yang sangat luar biasa. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati kakak-kakak sekalian. Semua rangkaian acara hari ini sudah usai, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Dini. Terima kasih Bu Dini. Sampai ketemu di Sangatta. Semuanya. Terima kasih juga untuk Sehat-sehat, kakak Bu. semua Terima yang kasih sudah teman-teman hadir. semuanya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih Bu Dini. Bu Dini. Terima kasih.